Halo semua, kali ini kita akan bicara tentang tujuan yang kelima, yang terakhir, yaitu tentang tipe-tipe informasi teknologi sistem yang bisa kita terapkan untuk memberikan dampak pada pengendalian internal kita. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi ini masalah infrastruktur ya. Jadi seperti fondasi ya. Infrastruktur information technology apa yang harus ada untuk bisa meningkatkan pengendalian internal yang baik. Oke, jadi di sini ada beberapa pengertian umum mengenai infrastruktur IT. Sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas, ini semua ada di pelajaran sistem informasi manajemen jika kalian sudah mengambil. Jadi di sini ini masalah teknologi informasi membantu proses bisnis. Oke, jadi pertama kita lihat dulu. Yang pertama ada yang namanya LAN atau Local Area Networks. Jadi ini adalah jaringan ya. Jaringan di mana bisa menghubungkan peralatan-peralatan yang satu dengan peralatan-peralatan yang lain dalam skala kecil. Ya, jadi contohnya seperti lab fakultas bisnis kita yang buat ngajar komputerisasi akuntansi. Nah, di sana ada itu salah satu contoh infrastruktur yang memakai LAN, Local Area Network, di mana semua komputer yang ada di sana terhubung ke satu server di belakang, ya, dan ada ASLab yang mengoperasikannya, seperti itu. Sedangkan kalau WAN, ini Wide Area Network, ini sama seperti LAN, hanya saja areanya jauh lebih luas dan biasanya sudah memakai jaringan internet, ya, WiFi seperti itu. Connect equipment with larger even worldwide geographic area, ya seperti itu. Jadi sekarang semua perusahaan pasti memakai ini untuk menghubungkan satu perusahaan atau bahkan berkomunikasi antara satu orang dengan orang lainnya, seperti itu. Lalu ada yang namanya database management system, ya. Di sini database management system ini contohnya seperti Google Drive. Jadi enable companies to share information across several platforms. Saya memberikan contoh yang mudah yaitu Google Drive, di mana Google Drive itu adalah sebuah software ya, di mana software itu ada di internet ya, di website, dan semua orang bisa mengaksesnya dan bahkan bisa memberikan akses informasi tersebut, bisa sharing informasi. Itu adalah contoh. Tapi kalau dalam hal ini perusahaan punya aplikasinya sendiri dan mereka punya platformnya sendiri, websitenya sendiri, dan bisa bertukar informasi di sana. Ya, seperti itu. Jadi masing-masing perusahaan punya website. Seperti itu. Dan tentu saja website itu juga dipakai perusahaan untuk penyimpanan datanya juga. Jadi ada server, ya, servernya. Lalu berikutnya ada ERP, Enterprise Resource Planning System. Jadi ini fungsinya untuk ini menggabungkan ya fungsi-fungsi operasi perusahaan yang lain menjadi satu ya. Jadi into one accounting information system ya. Jadi seperti ada divisi finance ya, divisi sales misalnya, atau marketing ya, divisi marketing ya, terus ada divisi human resource management, terus ada divisi production. Nah, semua ini sebenarnya mereka mempunyai aplikasi sendiri-sendiri. Namun, jika kita menerapkan sistem ERP ya, semua sistem ini ya termasuk accounting information itu bisa jadi satu, bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi divisi finance bisa melihat informasi di divisi marketing melalui bantuan daripada ERP, seperti itu ya. Lalu berikutnya ada juga istilah daripada firewalls. Firewalls ini adalah semacam tembok untuk menjaring ya adanya seperti hacker, seperti virus, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini ya, ini firewall. Jadi kalian bisa lihat, ini contohnya seperti komputer mau tembus ke komputer yang lain ya. Dalam hal ini menggunakan media internet, itu pasti ada firewallnya, di mana untuk menyaring kira-kira ada informasi atau akses yang tidak terotorisasi ya, supaya nggak tembus di sini. Ya, jadi ada firewall, ada untuk biasanya sih gampangannya untuk menghindari virus-virus berbahaya, ada firewallnya. Ya. Bahkan hacker-hacker juga biasanya mereka ya ini bermainnya di bagian firewall, membobol ya, membobol website orang, berarti dia membobol firewall. Lalu ada juga encryption techniques, jadi ya seperti PIN bank ya, seperti itu, ID dan password ya, seperti itu.
Lalu ada digital signature. Ya, jadi contohnya seperti apa? Bagi kalian yang belum pernah tahu digital signature itu yang seperti ini. Bukan electronic signature, beda. Digital signature biasanya memakai seperti semacam kode ataupun stempel elektronik yang bisa diverifikasi sendiri ya. Jadi ada kodenya sendiri. Sedangkan kalau electronic signature itu hanya tanda tangan biasa di media elektronik. Makanya biasanya tulisannya nggak begitu bagus ya. Lalu ada juga biometric signature ya. Ini mendeteksi seperti ini, kecepatan tanda tangan ya, tekanan tanda tangan ya, seperti itu. Ya, jadi ada. Lalu yang paling canggih sekarang advance. Jadi gabungan dari biometric signature sama digital signature seperti itu. Ya, jadi ini masalah keamanan. Ya, jadi ya, ini penting, apalagi bagi perusahaan yang overseas, yang bisnisnya memang menjual satu dengan perusahaan yang lain um, dalam hal internet. Ya, jadi tanda tangan digital itu sangat diperlukan. Lalu berikutnya ada juga yang namanya service center. Jadi tidak bisa dipungkiri hardware-hardware kita, komputer kita, mesin kita bisa cepat rusak. Nah, sehingga dibutuhkan adanya service center. Dalam hal ini ada juga yang namanya application service provider, jadi khusus untuk memperbaiki aplikasi atau memberikan jasa aplikasi. Jadi kalian tidak perlu ada aplikasi perusahaan sendiri. Kalian bisa seperti menyewa bulanan ya aplikasi yang dibuat oleh perusahaan tersebut untuk bisnis kalian. Gampangannya seperti Tokopedia ya. Mereka menyediakan aplikasi platform dan banyak orang yang bisa memakai. Dan tentu saja ada biaya-biaya komisi yang dipotong seperti itu. Lalu ada cloud computing environment. Ini memakai teknologi cloud, di mana penyimpanannya ada di media internet, ya seperti itu. Jadi ini adalah seputar information teknologi yang biasanya dipakai oleh perusahaan. Dan tentu saja ini semua ada hubungannya dengan pengendalian internal, ya seperti itu. Oke, jadi impact of IT infrastructure of internal control. Jadi untuk chapter 11 sampai dengan di sini ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke saya. Oke, terima kasih, selamat siang.